Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hasek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, setelah kita kenalan dengan dengan dua perulangan ya, dua jenis perulangan dalam Python yaitu while dan for. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan apa yang terjadi jika di dalam perulangan ternyata terdapat perulangan ya. Nah, jadi rasanya nggak adil gitu kalau kita ngebahas perulangan ya, sama seperti percabangan ya. Kalau misalnya kita nggak ngebahas kalau bersarang tuh gimana gitu, ya kan? Kayak ada yang kurang aja gitu rasanya, ya kan? Nah, kalau kayak if kan kemarin ya kan, if di dalam if ya kan, nah itu percabangan bersarang. Nah, sekarang ini eh, while di dalam while atau for di dalam while ya kan, atau sebaliknya ya kan. Nah, eh, itu adalah perulangan bersarang ya teman-teman. Nah, jadi seperti apa sih perulangan bersarang itu? Oke, sekarang kita akan coba seperti biasa siapkan variabel apa ya? Kemarin A sudah, X sudah, mungkin apa ya? S deh, ya kan? Kita siapin variabel S dengan nilai 10 misalnya ya. Nah, terus ya kan T-nya ya kan itu nilainya adalah 20 deh, ya kan? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita pertama-tama coba pakai while dulu ya, teman-teman. Kita coba pakai while, eh, misal selama S-nya itu kurang dari 15 misalnya. Sorry. Nah, 15 seperti ini. Maka kita akan lakukan sesuatu. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba while lagi ya. Nah, seperti ini ya kan. Well, jika T-nya kurang dari 30 misalnya ya, maka yang akan kita lakukan adalah print print uh, test seperti ini ya. Tes seperti ini, atau mungkin apa ya, mungkin kita nggak perlu mencetak banyak hal di dalam output karena ini pastinya bakal banyak banget yang uh, tercetak di output ya. Kalau kita nulis print di sini, jadi mungkin kita siapin variabel baru aja deh. Misalnya variabel total ya, misalnya total sama dengan 0 ya. Nah, jadi ya kan totalnya itu ditambah ya. Eh, Ingat ya, jangan pakai increment ya. Jangan kayak kemarin ya. Kalau nggak salah pas ngebahas tentang well ya, kalau nggak salah itu aku pakai pakai increment itu error ya. Jadi kita pakai ini ya, pakai tambah sama dengan satu ya. Nah, seperti ini. Di Python beda ya, teman-teman. Ingat. Oke. Nah, terus ya kan setelah itu kita akan coba print totalnya ya. Print total seperti ini ya. Mungkin kita kasih keterangan deh biar enak ya. Kita kasih keterangan eh, to eh jumlah ups jumlah perulangan yang terjadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oh ya, nggak usah pakai spasi ya, kayak gini aja cukup. Oke. Nah, jadi kita akan coba simulasikan dulu. T-nya kan 20, S-nya 10. Nah, berarti ya kan eh, selama S-nya itu kurang dari 15 ya, maka T-nya maka kita akan lakukan perulangan gitu. Lakukan lagi perulangan di dalamnya ya kan. Nah, selama T-nya kurang dari 30, maka kita akan jumlahkan totalnya itu satu tambah satu totalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini T-nya kan ada 20. Nah, kira-kira perlu berapa kali perulangan agar T-nya ini maksudnya agar kondisi yang ini tuh salah gitu. Maka kalau kita coba hitung ya kan di sini oh iya, satu hal yang aku lupa ya, teman-teman. Ingat ya, T-nya harus kita gerakin ya. Nah, jangan lupa ya, teman-teman. T-nya harus kita gerakin ya. Nah, S-nya juga sama ya kan, harus kita gerakin.
ya. S-nya harus kita gerakin. Ya, ingat ya, kalau while ya kan acuannya itu statis ya. Jadi kalau nggak kita gerakin dia bakal infinite loop ya, kayak sebelumnya ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, jadi T-nya ditambah 1 ya kan. Nah, berarti akan terjadi 10 kali perulangan ya kan. Agar kondisi ini tuh gagal gitu. Maksudnya nggak terpenuhi gitu. Nah, jadi 20, 21 sampai 30 ya kan. Nah, itu udah mati ya kan, well yang ada di sini itu udah mati ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ya kan dia akan lanjut S-nya akan lanjut ke perulangan berikutnya ya kan. Perulangan kedua ya kan, yang ini akan terjadi 10 kali lagi ya kan, pokoknya ya kan. Nah, jadi sampai S-nya ini 15 gitu ya kan. Eh kalau S-nya udah 15, kondisi ini udah nggak terpenuhi lagi ya. Nah, berarti kalau kita coba kalikan ya, ini kalau kita coba kalikan ya kan, ini kan 10 kali ya kan. Nah, sedangkan ini 5 kali. Berarti total perulangan yang terjadi harusnya adalah 50 ya. Nah, mungkin kita akan coba run ya. Kita akan lihat jumlahnya ada berapa ya. Jumlah perulangannya. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini jumlah perulangan yang terjadi adalah 10. Sebentar. Ini ada yang salah ya, teman-teman. Eh di sini kan oh iya ya. Ini kan T-nya kan ini ya, apa namanya? T-nya kan dideklarasikan di luar ya, teman-teman. Nah, bukan di dalam sini ya, teman-teman. Bukan di dalam sini. Harusnya ya kan T-nya kita taruh di dalam sini ya, teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan scope ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan suatu variabel itu akan diperlakukan berbeda di tempat yang berbeda ya. Nah, jadi ini terkait scope ya, teman-teman. Nah, jadi harusnya T-nya tuh kita taruh di sini ya, teman-teman. T sama dengan 20 seperti ini. Nah, kalau kita coba ya kan kita deklarasikan T-nya di dalam sini ya kan. Nah, maka hasilnya akan beda. Oke. Tuh, kalau kita lihat ya, jumlah perulangan yang terjadi adalah 50 ya, bukan 10 kayak tadi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Nah, jadi seperti yang udah aku bilang ya kan, ini berkaitan dengan yang namanya scope ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan kalau misalnya T-nya kita taruh di sini ya, ditaruh di luar tadi ya. Nah, kayak gini ya kan. Maka secara otomatis ya kan T-nya ini ya kan. Nah, T yang ini ya kan itu kan ditambah 1 tuh, ya kan. Nah, ketika T-nya ditambah 1 ya kan, maka T yang di sini itu juga otomatis bertambah nilainya. Jadi T-nya 21 gitu. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi ketika T-nya sudah 30 ya kan. Nah, maka perulangan ini tuh akan terhenti ya. Perulangan ini terhenti ya kan, dan S ini ya kan itu akan lanjut ke perulangan berikutnya ya kan. Nah, tapi ya kan sayangnya ya, karena ini T-nya ini kita letakin di sini ya. T-nya kita letakin di sini, maka otomatis T-nya akan ikut berubah jadi 30 ya kan. Jadi kayak ini bisa dikatakan ini adalah variabel global gitu loh ya kan. Nah, karena ini variabel global ya kan, jadi otomatis ya kan ketika T yang di sini itu dioperasikan, maka T yang di sini itu akan ikut berubah gitu nilainya ya kan, jadi 30. Nah, jadi ketika S-nya ini memasuki perulangan berikutnya, di sini ya, di kondisi ini T-nya sudah 30 gitu loh. Maka otomatis ya kan kondisi ini tuh nggak terpenuhi, jadi di skip ya kan, perulangan yang ada di sini tuh akan di skip secara otomatis gitu ya kan. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya T-nya kita taruh di dalam sini ya kan. Nah, kalau T-nya ditaruh di dalam sini ya kan, memang ikut berubah gitu loh ya kan. Kalau misalnya kita tulis ya kan, di sini T ditambah 1, oke, T-nya tambah 1, tambah 1, tambah 1 terus ya kan. Jadi T yang ada di sini itu nambah terus ya kan sampai 30 ya kan. Nah, T-nya 30 ya kan, maka perulangan di sini itu menjadi terhenti ya kan. Nah, akan tetapi karena T ini posisinya ya, scope-nya itu ada di dalam ini ya, dalam while ini ya, ada di dalam while ini scope-nya ya kan. Maka secara otomatis ketika S ini memasuki perulangan berikutnya ya, ketika perulangan yang ini itu
memasuki perulangan berikutnya, maka otomatis T ini itu T yang ada di perulangan sebelumnya itu direset nilainya, direset jadi 20 ya kan. Nah, makanya ya kan ketika T-nya direset jadi 20, maka otomatis ya kan kondisi ini akan terpenuhi ya kan. Nah, maka dia akan jalan while yang ada di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan scope ya teman-teman. Jadi ya kan ketika T-nya ini diletakin di dalam while sini, maka T ini tuh bakal apa ya? T ini tuh bakal direset gitu loh ya kan, karena T ini tuh T yang ada yang di sini itu dideklarasikan di dalam while gitu ya kan, di dalam perulangan. Jadi setiap perulangan ya kan T-nya ini bakal dideklarasikan terus gitu loh ya kan, dideklarasikan ulang terus gitu loh ya kan, dengan inisialisasi nilai 20 ya kan. Makanya kayak di reset gitu ya kan. Awalnya T-nya 30 ya kan, jadi 20 lagi, di reset lagi. Hal itu terjadi karena T-nya dideklarasikan ulang ya kan, saat memasuki perulangan berikutnya ya kan. Jadi perulangan pertama dengan perulangan kedua itu bakal beda ya teman-teman, bakal beda episode ya. Nah, jadi compiler menganggap ya kan seperti itu ya kan, beda perulangan itu beda episode ya kan. Perulangan pertama ya begini, perulangan kedua ya begini gitu ya kan. Pokoknya di reset gitu loh ya kan, gitu ya kan, beda gitu ya kan, beda lagi gitu loh ya kan. Nah, tapi kalau kita tulis di luar ya kan, maka dia nggak akan dideklarasikan ulang ya kan ketika S ini memasuki perulangan berikutnya gitu, karena dia nggak diletakin di dalam while gitu ya kan, jadi dia nggak akan dideklarasikan ulang gitu ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan scope ya teman-teman, scope ya, area area variabel itu diletakin gitu loh ya kan. Jadi variabel itu diletakin di mana, dia akan dilakukan seperti apa ya kan. Nah, ini berkaitan dengan logika pemrograman ya kan. Ya, teman-teman bisa pelajari secara mandiri ya kan terkait scope ini ya kan. Kira-kira dilogikakan aja gitu loh ya kan. Kira-kira kalau kita deklarasikan di sini ya kan, di dalam while ini ya kan, pasti ya kan memasuki perulangan berikutnya dia bakal dideklarasikan ulang ya kan, gitu terus ya kan, bakal ya karena dia ngeksekusi terus gitu loh ya kan. Nah, gitu ya, dia bakal ngeksekusi berulang gitu loh ya kan. Nggak cuma mengeksekusi operasi tapi juga mengeksekusi deklarasi ya kan. Nah, gitu, jadi deklarasinya bakal ikut berulang juga gitu, seperti operasi S ditambah 1 ini ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan logika pemrograman aja sih, yang dimana teman-teman bisa melatihnya dengan banyak-banyak eksplorasi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah jadi kita balik lagi ke perulangan bersarang. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, perulangan bersarang itu intinya di dalam perulangan ada perulangan lagi ya kan. Nah, konsepnya itu konsepnya itu misal ini adalah perulangan ini ya. Mungkin kita tandai dulu ya kan, ini adalah perulangan 1 ya. Kita tandai dulu ini adalah perulangan 1 dan ini adalah perulangan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya tuh gini ya kan, ketika ada perulangan kedua ya di dalam perulangan ke-1 ya kan, maka setiap perulangan 1 ya kan, nah setiap perulangan 1 ya, perulangan kedua ini itu bakal dijalankan gitu loh ya kan. Nah, seperti itu ya. Misalnya ya kan, perulangan 1 istilah dalam pemrogramannya tuh iterasi ya kan. Nah, iterasi ya, iterasi ke 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Nah, jadi istilahnya tuh iterasi ya teman-teman. Jadi iterasi itu kayak semacam perulangan yang terjadi itu berapa gitu loh ya kan. Perulangan ke berapa gitu loh ya kan. Misalnya perulangan ke-1, perulangan kedua. Nah, itu namanya iterasi ya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi setiap iterasi ya kan, setiap iterasi pada perulangan ke-1 ya, maka perulangan kedua ini akan dijalankan. Ya, teman-teman. Nah, jadi perulangan kedua ini akan dijalankan ya kan sampai kondisi ini tuh nggak memenuhi ya kan, atau ya sebut saja
perulangan yang ini tuh mati. Nah, ketika perulangan yang ini sudah mati, maka perulangan ke-1 akan lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, di iterasi berikutnya ya kan perulangan yang ini itu akan kembali dieksekusi ya kan sampai mati ya kan, perulangannya mati ya kan, kondisinya udah nggak terpenuhi lagi, mati ya sudah ya kan. Nah, kemudian lanjut lagi ke iterasi berikutnya ya kan. Nah, yang perulangan yang ini itu akan dieksekusi lagi. Pokoknya setiap iterasi perulangan ke-1 ya kan, perulangan ini tuh bakal dieksekusi lagi gitu loh ya kan, dieksekusi sampai selesai, sampai mati gitu ya kan. Nah, sampai udah nggak aktif lagi ya kondisi ininya ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi logikanya seperti itu ya. Makanya di sini apa namanya, kalau kita lihat ya jumlah perulangan yang terjadi adalah 50 ya kan, karena di sini eh, jumlah iterasi yang terjadi kan ada 5 gitu loh ya kan. Untuk perulangan satu ini ya, itu jumlah iterasinya ada 5 ya. Nah, seperti itu ya kan. Nah, sedangkan yang ini ya, itu jumlah iterasinya adalah 10 ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, karena jumlah iterasi satunya ada 5 ya kan, dan jumlah iterasi perulangan keduanya ada 10, maka ya tinggal kita kalikan aja eh, jumlah iterasi perulangan satu dikali jumlah iterasi perulangan kedua. Ada berapa? Ya kan, 5 dikali 10. Hasilnya adalah 50. Nah, makanya outputnya adalah 50. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, mungkin aku rasa segitu saja ya pembahasan kita tentang sorry, bukan percabangan, perulangan ya, perulangan bersarang ya. Di sini aku nggak ngasih contoh untuk yang for-nya ya, yang versi for-nya itu gimana ya, karena eh, durasi video kali ini itu udah lumayan panjang ya, udah berapa menit tuh, kayaknya udah lebih dari 10 menit ya, ya kan. Nah, pokoknya udah lama ya. Aku rasa udah lama gitu durasinya ya kan. Jadi mungkin teman-teman untuk yang versi nya bisa dicoba sendiri ya, teman-teman. Karena ya logikanya sama aja gitu. Hanya saja beda tipe aja gitu loh ya kan. Beda sintaks ya kan. Beda logika, tapi logika perulangan bersarangnya itu sama aja ya, teman-teman, dengan eh, yang ini ya, yang aku kasih contoh ini ya, teman-teman. Cuma beda sintaks ya kan tentunya ya, antara while dan for itu beda sintaks dan juga beda logika ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, eh, jadi gitu aja ya, teman-teman. Aku ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian ya yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.